Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching today's presentation. We are from Group 3. So, let me introduce myself and my partner. I am Hestari Putri and my partner is Muhammad Erwin and Ulfa Kamilatun Nuha. In this presentation, we will discuss about pronoun atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Jadi, pronoun adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns. Kata benda ini dapat berupa manusia, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Tujuan dari penggunaan pronoun bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti agar lebih singkat, sebuah nama tidak disebutkan berulang-ulang di dalam sebuah kalimat, dan efektivitas sebuah kalimat. Jadi, ini adalah macam-macam pronoun yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, ada personal pronoun yang terdiri dari subject pronoun dan object pronoun. Lalu ada possessive pronoun, possessive adjective, indefinite pronoun, dan reflexive pronoun. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu personal pronoun. What is personal pronoun? Personal pronoun ialah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal lainnya secara spesifik. Personal pronoun terbagi menjadi dua, yaitu menjadi subjek dan objek. Pronoun subjek ialah kata ganti yang menjadi subjek atau pokok kalimat, sedangkan pronoun objek ialah kata ganti yang menjadi objek. Pronoun subjek terdiri dari I, you, we, they, she, he, dan it. Sedangkan pronoun objek terdiri dari me, you, us, them, her, him, dan it. Contoh kalimatnya seperti ini. Where is Simon? He is in the kitchen. Jadi kata he dalam kalimat ini menggantikan si Simon tadi. Contoh lainnya seperti ini. Sinta didn't go out last night. She stayed at home. Jadi kata she di sini menggantikan si Sinta. Ini contoh jika pronounnya menjadi subjek atau pokok kalimat. Jika pronounnya menjadi objek, contohnya seperti ini. John's like them atau my sister hate you. Baiklah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective terdiri dari my, your, our, their, her, his, dan its. Sedangkan possessive pronoun terdiri dari mine, yours, ours, theirs, hers, dan his. Jadi, apa sih possessive itu? Possessive artinya adalah yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Sedangkan adjektif artinya adalah kata sifat. Jadi, possessive adjective adalah kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Terdiri dari my yang artinya kepunyaan saya, your kepunyaan kamu, our kepunyaan kami, their kepunyaan mereka, her kepunyaan dia perempuan, his kepunyaan dia laki-laki, dan it kepunyaan dia untuk hewan atau benda mati. Jadi, possessive adjective mempunyai sebuah aturan, yaitu setelah possessive adjective harus diikuti kata benda atau noun. Contohnya, my car is expensive. Kata my di sini sebagai possessive adjective dan diikuti kata car sebagai kata benda atau noun. Ini contoh possessive adjective yang sebagai subjek. Kalau possessive adjective-nya menjadi objek juga bisa. Contohnya seperti I love my car. My car adalah objeknya dan car adalah sebagai kata benda atau noun. Contoh lainnya juga seperti ini. Our house is big. House adalah kata benda. Baiklah, selanjutnya ada possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Aturan yang pertama yaitu tidak ada kata benda atau noun setelah possessive pronoun. Possessive pronoun terdiri dari mine, yours, ours, theirs,
hers, dan his. Contohnya seperti ini. This hotel is mine. Ini kata gantinya sebagai objek. Kalau sebagai subjek juga bisa. Contohnya seperti ini. Where is my book? Yours is on the table. Aturan yang kedua yaitu possessive pronouns menggantikan possessive adjective plus noun. Tujuannya untuk menghindari pengulangan informasi yang sudah jelas. Contohnya seperti ini. This pen is your pen, not our pen. Kata your pen dan our pen di sini adalah possessive adjective plus noun. Ini dapat disingkat menggunakan possessive pronoun. Contohnya seperti ini. Jadi kalimatnya akan menjadi this pen is yours, not ours. Seperti itu. Your pen menjadi yours dan our pen menjadi our. Baik, selanjutnya ada indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang merujuk pada objek, benda, atau apapun yang tidak spesifik, tidak jelas, atau samar. Nah, terdiri dari some yang biasanya kalimatnya adalah kalimat positif, every, kalimat positif, bisa juga negatif, bisa juga interrogatif. Any biasanya kalimat negatif dan interrogatif. Kalau no, kalimat positif bermakna negatif. Dan terdiri dari 3 ya, body, one, dan thing. Seperti somebody, someone, something, every, everybody, everyone, everything. Kalau any, anybody, anyone, anything. Dan no, nobody, no one, and nothing. Perbedaannya kalau body dan one itu biasanya untuk personal, kalau thing impersonal. Contohnya seperti ini. Contoh pertama ada some. Some itu biasanya untuk kalimat positif. Contoh sederhananya somebody calls me. Tuh, seperti itu saja. Kalau yang kedua ada every. Every itu artinya setiap. Every bisa digunakan untuk kalimat positif. Contohnya everybody knows me. Everybody knows me. Atau menjadi kalimat negatif, everyone doesn't like me. Bisa juga menjadi interrogatif, does everyone have a great time? Seperti itu. Ini contoh every yang personal. Kalau impersonal juga bisa. Contohnya, not everything what I did people will like it. Dan yang ketiga ada any. Any ini biasanya digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Contoh negatifnya, I don't think anyone is at the office. Atau interrogatif, does anyone call me? Seperti itu. Kalau yang untuk impersonal yaitu anything, kalimatnya seperti ini. Anything that I did, not all people that like it. Seperti itu. Dan yang keempat ada no, artinya tidak. Contohnya seperti nobody love me, no one love me, nothing that I need you care about. No itu kan tadi kalimatnya positif tapi maknanya negatif. Ya seperti ini, nobody love me. Love me kan positif tapi nobody jadinya negatif. Tidak ada yang mencintaiku. Padahal kalimatnya kan positif, mencintai aku. Seperti itu contoh sederhananya lah. Kira-kira. Baik, yang terakhir ada reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Atau bisa juga reflexive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan cerminan atau pantulan dari kata ganti pronoun itu sendiri. Kata-kata ini diakhiri dengan self dalam bentuk tunggal atau selves dalam bentuk jamak. Nah, ini jenis-jenisnya. Untuk yang tunggal atau singular adalah myself, artinya diriku sendiri, yourself, diri kamu sendiri, herself, diri dia sendiri untuk perempuan, himself, diri dia sendiri untuk laki-laki, itself, dirinya sendiri selain manusia. Kalau yang jamak atau plural ada yourselves, diri kalian sendiri, ourselves, diri kita sendiri, themselves, diri mereka sendiri. Selanjutnya ada 4 fungsi reflexive pronoun.
Yang pertama, as a direct object, yaitu sebagai objek langsung dalam kalimat. Contohnya, she blamed herself for the accident. Artinya dia menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan itu. Nah, seperti yang kita ketahui, direct object adalah objek yang mendapat perlakuan langsung dari subjek dalam kalimat itu. Maksudnya itu kan she itu di sana sebagai subjek, blame itu verbnya, herself itu objek. Jadi tepat setelah verb itu objek yang disebut direct object. Maksudnya yang mendapat perlakuan langsung atau habis dari kata kerja, itulah objeknya. Seperti itu. Yang kedua, ada as indirect object. Artinya adalah objek tak langsung, yang adalah kebalikan dari direct object. Contohnya, I buy some fruits for myself. Saya beli beberapa buah untuk saya sendiri. Kebalikan dari direct object, bedanya posisinya tidak setelah verb, tapi setelah objek yang lain. I itu sebagai subjek, buy sebagai verb, some fruit itu direct objeknya, sedangkan for myself itu indirect object. Jadi setelah direct object dilanjutkan indirect object. Jadi posisinya dia tuh untuk objek yang kedua. Seperti itu. Contoh yang fungsi yang ketiga ada as an intensive pronoun. Kata ganti intensif adalah kata ganti refleksif yang digunakan untuk menekan subjek dalam kalimat yang bermakna bukan orang lain. Contohnya, I myself saw the criminal atau I saw the criminal myself. Jadi subjek I di situ menekankan myself, bahwa saya sendirilah yang melihat penjahat itu. Seperti itu contohnya. Jadi bukan orang lain. Yang keempat, with preposition by, yang artinya dengan preposisi oleh, maksudnya untuk menunjukkan pengertian sendiri, seperti melakukan sesuatu tanpa bantuan atau melibatkan orang lain, menjadi dia sendiri. Contohnya, I went to the market by myself. Saya pergi ke pasar sendirian. Jadi I di situ menekankan myself. Saya sendirian loh, tidak dengan orang lain. Seperti itu contohnya. Okay, that's all for our presentation today, and thank you so much for your attention.